Duh. Rumahnya Pak Manus tuh kok gede banget. Capek aku. Kayak gini-gini terus bersihin nggak bersih-bersih. Bersihin nggak bersih-bersih. Loh. Mbak, monggo. Mas, gimana? Tahu Pak Manus nggak di mana? Mbak Eliza ada janji ya? Iya, udah janji. Wes, gini Ini aja, jam tunggu 4, dulu Kak. bentar, tunggu dulu. Oh, gitu. Duduk aja, duduk, monggo. Nggak apa-apa. Duduk. Nggak ada orangnya nggak apa-apa? Nggak ada. Tak panggilin Pak Manus dulu ya. Tak liatin dulu. Iya. Ini apa? Dia tuh kan sukanya apa? Bercanda nih ceritanya tangga gitu loh. Ya. Bercanda. Alah. Jatuh. Maaf. Biasanku jatuh, maaf ya. Nggak usah grogi, Mas. Enggak. Gimana? Gimana? Apanya nih? Tadi punya janji sama Pak Manus tuh. Iya. Mau ngapain? Mau ini ya, preview ya? Mau curhat sih. Oh alah. Aku jadi sedih nih kamu mau curhat gini. Aku boleh curhat? Boleh. Wah, Kok iya. kenapa sih jadi yang curhat? Nggak apa-apa. Masnya siapa namanya? Reno, aku tuh memang ini apa namanya? Tuh, orang-orangnya pada gini-gini. Masuk berarti. Nah, masuk ya. Gini ya. Oke, mantap. Gitu. Aku tuh udah lama kerja di sini, Mbak. Nama aku Reno. Aku tuh 7 tahun ikut Pak Manus. Terus yang mau Tapi dicurhatin? gini loh, Mbak. Kan ini mau lebaran. 100.000 ada nggak? Adanya 1 juta, Mas. Itu aku nggak bisa terima gede-gede. Oh, gitu. Takut. Jujur banget ya? Iya. Terus? Aku tuh tadi udah disiapin pertanyaan. Aku nanya-nanya kamu boleh ya? Oh, gitu. Pak Manus tuh gini tadi bilang sama aku, Ren nanti kalau Eliza kesini coba tanya-tanya, curhatlah sama dia. Oh, Dia gitu. tuh sering bisa ngasih solusi-solusi gitu. Solusi yang menyesatkan. Ya, cobalah ya. Ya, boleh. Terus? Aku tuh punya pertanyaan. Kemarin aku sempat lihat. Ini kan nih saya hai dulu sama masyarakat live. Nih followersku banyak di sini. Ya, berapa Mas follower? 12. Wah, aku mau pansos ya. Iya. Hai, Ini followersnya 12. Mas Reno. Ini aku tuh ini banget sama Iya. MD tuh pokoknya kamu kalau ada apa-apa posting. 12 ini Keren militan. Ya. 12 tapi militan ya. Daripada 2 juta tapi nggak militan. Itu dia. Iya. Sombong banget 2 juta. Oke. Aku kemarin lihat di Instagram kamu. Oh, follow IG ku juga. Aku follow. Aku tuh diam-diam tuh mengamati. Iya, Follow aku. Iya. Terus. Kamu spill chat-chatan kamu sama Mbak Nisa ya? Iya itu. Lihat juga itu. Lihat aku. Iya, Aku iya. gimana ya? Sedih tapi seneng gitu. Nah itu tuh cerita di balik itu tuh piye toh Mbak? Sampai akhirnya Mbak Nisa tuh apa ya? Ngubungin kamu lagi. Setelah dulu kan cerita awalnya. Akhirnya terjadi film-film bla 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 terus akhirnya mungkin dia nonton gimana sih Iya. sebenarnya? Aku sih yang ngomongin Mbak Nisa kemarin Oke, itu. oke. Jadi aku nanya kan, kemarin kan abis teaser nih kita, abis main teaser. Terus aku takutnya Mbak Nisa belum nonton gitu kan. Aku tanya, Mbak Nisa gimana? Udah nonton teasernya belum? Ya. Gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak enak sih kayak nanya-nanya mulu tentang ini ya. Takutnya dia itu kayak kebuka lagi traumanya Benar. gitu. Jadi aku pengen nunjukin aja sih kalau teasernya ini loh udah keluar. Ini loh karya yang kita buat Mbak Nisa gitu. Ya. Aku pengen tahu sih pendapatnya dia seperti apa. Terus di chat itu kan dia bilang dia seneng kayak gitu kan, tapi di satu sisi tuh dia traumanya tuh kayak kebuka lagi Ya, gitu. iya, keinget lagi lah ya. Kayak gitu-gitu sih. Tapi dia bilang makasih banget sih buat kita semuanya yang udah ngedukung dia. Ya. Terus dia juga sempat voice note juga itu. Oh iya ya. Ya sempat voice note juga sih. Aku di nggak situ. dengerin nanti inilah aku tak dengerin habis ini. Iya, ya habis ini harus Tak dengerin. Itu Maksudku setelah cerita-cerita ini tuh yang paling aku khawatirkan ya memang Mbak Nisa sebenarnya. Iya. Kita kan pengennya menyampaikan ini Pak Manus ngomongnya ke aku kan cuman ini yo, cuman tukang resek atau tapi intinya apa Pak Manus bilang ini tuh pengen punya pesan lah, pesan yang pengen kita sampaikan sama orang-orang di luar sana tentang kejadian yang menimpa Nisa. Iya. Jadi yo niatnya baik. Semoga Mbak Nisa juga menangkapnya baik. Iya, dia Itu menangkapnya seperti itu sih. Makanya dia awal mula memutuskan ini untuk diangkat film kan biar kita semua tuh bisa ngambil pelajaran atas Betul. kisah dia Betul, gitu. betul. Biar nggak ada Nisa-Nisa selanjutnya atau Aris-Aris dan Rani-Rani Betul, selanjutnya kayak gitu. Nah, Nek reaksinya kamu sendiri pas awal-awal Mbak Nisa kan
aku nggak tahu ya, kamu dulu pertama kali akhirnya ketemu Mbak Nisa, terus cerita ini, reaksimu pertama tuh gimana tuh? DM sih awalnya. DM ya? Jadi Mbak Nisa itu kan dari dulu kan emang banyak kan kayak followersku gitu, Bener. DM cerita mereka. Terus salah satunya itu Mbak Nisa. Gitu. Pas baca itu kayak merinding, kaget dan hah, emang ada cerita kayak gini gitu. Kayak gak disangka-sangka, tapi setelah aku pikir-pikir ternyata banyak gitu loh. Dan hal ini tuh bisa terjadi ke siapapun gitu. Relate banget. Jadi bener-bener yang awal aku ini tuh kaget, shock kayak, hah, kok ada sih orang kayak gini, setega ini kayak gitu sih. Kayak lebih kaget aja. Tapi pas udah mikir ulang, oh iya ternyata ini tuh bisa terjadi ke siapapun gitu. Iya, ini deket ya ceritanya. Ya. Ceritanya tuh ternyata sedekat itu sama kita, serelate itu sama kita, tapi kita tuh nggak sadar. Betul. Kayak gitu sih. Dulu. Kimi. Pesulap ternyata. Sulap. Masih ini sebenarnya apa sih? Sulap. Aku punya ini, sebenarnya aku tuh punya bakat tuh sulap. Bakatnya kok banyak banget. Mama sudah untuk loh punya. Gitu ceritanya. Oh iya. Nah, sebenarnya kan banyak yang penasaran sama sosok Mbak Nisa. Maksudnya setelah kita keluar ini akhirnya kan orang kasihan ya sama Mbak Nisa. Banyak yang penasaran. Nah, kamu tuh kenal Mbak Nisa ini sosoknya tuh seperti apa sih? Maksudku, apakah dia tuh pribadi yang kayak gimana gitu loh? Mbak Nisa itu sosok perempuan yang menurut aku kayak berhati malaikat sih. Baiknya Masya Allah, disakitin adiknya yang udah kayak gitu, dia tuh masih mikirin adiknya. Jadi dia dijahatin kayak gitu tuh dia masih mikirin tetap, adiknya. Sampai dia tuh kayak nggak ada waktu untuk memikirkan lukanya sendiri gitu. Bener-bener wanita yang baik banget. Terus kesabarannya menurut aku tuh kayak selama kenal berapa orang ya, belum pernah ada yang kesabarannya itu sebesar Mbak Nisa sih. So, dia benar-benar wanita yang kuat, yang tangguh, cantik, terus lemah lembut. Lemah lembut tapi kuat gitu ya sih? Lemah lembut tapi kuat, terus benar-benar kesabarannya selasa muda dan cantik sih, cantik banget. Oke. Nah, Mbak Nisa sendiri tuh punya pandangan tentang film ini nggak sih? Maksud aku setelah akhirnya film ini ceritanya Mbak Nisa dibikin jadi film, dia punya pandangan tersendiri nggak? Sempet nyampein ke kamu nggak sih? Maksudnya kayak harapan-harapan dia gitu? Nah, sama sih harapan dia tuh semoga ya film ini tuh bisa mewakili hati para wanita yang tersakiti gitu kan, terus bisa diambil hikmahnya, terus menyadarkan kita kalau sebenarnya hal-hal yang kita pikir nggak mungkin terjadi itu justru itu malah apa ya, hal yang paling dekat tuh justru malah yang kesempatannya tuh besar kayak gitu. Harus lebih jaga-jaga. Harus jaga-jaga. Betul. Gitu. Terus Nek, kenapa Mbak Nisa akhirnya setuju juga ceritanya diangkat jadi film? Ya itu. Karena itu gitu, ya. Akhirnya. Tapi dengan syarat nama, kota, dan lain disamarkan. Jadi sampai saat ini. Jadi sampai saat ini belum, menurut aku ya belum ada yang tahu siapa Mbak Nisa. Kecuali keluarganya sendiri sih. Kita juga harus ngejaga itu sih. Maksudnya itu. Karena syarat utamanya itu sih dulu dia diangkat ini asal nggak ada yang tahu identitas dia siapa gitu, karena itu ngaruh ke Raya, ngaruh ke keluarga besarnya, apalagi ibunya itu kan almarhumah ibunya kayak gitu kan, jadi traumanya tuh banyak banget, jadi dia nggak mau terusik lah, apalagi kalau film ini besar itu kan orang pasti mencari tahu kan. Dan Raya juga sedang tumbuh kembang sekarang, maksudnya kasihan juga. Kasihan, biar nggak diganggu sih, nggak dikepo-kepoin. Sekarang kehidupan mereka bertiga gimana? Apa yang bisa kita share sekarang ini? Siapa? Bertiga itu siapa? Nisa, Rani, dan Aris. Mbak Nisa, alhamdulillah dia jadi owner all shop yang sukses kan. Rani terakhir aku ini sih di Jakarta katanya, masih di Jakarta. Iya. Kenapa? Jakarta. Masih di Jakarta. Terus Arisnya kan udah pisah sama Mbak Nisa. Arisnya lebih ke resign dari tempat kerjanya, terus dia kayak gabung sama komunitas-komunitas Islam itu sih. Kayak mungkin piatu, prosesnya gitu ya dia. Sekarang gitu. Proses menjadi baiknya gitu ya. Oh gitu. Bagus. Raninya masih di Jakarta, nggak tahu kabarnya seperti apa. Rani di Jakarta, mikir aneh-aneh gue. Kepo ya? Kepo, gitu. Ingin tahu kan di Jakarta.
coba cek Instagramku. Terus? Kira-kira Mbak Nisa akan nonton film Ipar Adalah Maut nggak nanti pas tayang? Pasti sih. Kamu bakal ajain? Pasti aku bakal ajain. Diajain sama Mbak Eliza. Pasti. Tapi cek aja yang mana, nggak mungkin ada yang siapa tahu. Yang aku ajak itu pasti. Salah satunya ada Mbak Nisa. Oke. Pastilah. Pasti. Aku nggak sabar. Aku sebagai orang yang pernah ikut preview Pak Manus juga tuh, pas bikin film sampai nangis. Aku nggak sabar Mbak Nisa pengen nonton juga. Sampai nangis juga? Aku nangis aku. Kok lemah banget? Aku nangis. Ternyata pas aku sadar kejepit kaki. Ternyata kejepit sakit. Aduh lucu banget aku. Nah ini kita kan ngobrol-ngobrol santai nanya-nanya Mbak Nisa. Pengen sedikit nanya-nanya tentang kamu biar ada deep talk-nya gitu. Waduh, jangan ini yang membahayakan ya. Aku tuh apa ya, orangnya itu kan kepo. Oh, pengen tahu. Ini followersku yang 12 tahun ini juga selalu loh. Aku tuh harus dijawab banget. Alah. Gak usah lah. Gak usah dijawab apa gak usah? Gak usah, gak dijawab. Kok lucu masnya ya? Aku malu, aku jadi malu. Langsung aja nih, soalnya ini followersku tuh kalau nuntut tuh nggak masuk akal. Iya. Sering kayak mana ini kalau nggak aku bakar diriku sendiri, kan kasihan tuh. Iya. Ini sekarang aku mau nanya kamu. Sadis ya. Nomor 1, menurutmu apa alasan dari seseorang untuk sampai hati dapat mengkhianati orang terdekatnya? Kenapa gitu? Sih. Kenapa? Menurutmu aja, dari perspektifmu. Apa ya? Karena rasa nggak puas kali ya. Menarik rasa sih. Nggak puas, terus rasa penasaran. Betul. Nggak punya hati. Ya akhirnya saat mengiyakan penasarannya jadi nggak punya hati gitu. Betul. Apalagi? Udah itu. Aku nggak relate sih karena ini nggak pernah jadi pelaku, jadi bingung mau jawab apa. Ya. Yang kita tahu ini apa? Maaf. Itu sambil ditulis. Semuanya terpaku dengan kelucuanmu. Iya itu loh. Ini aku tuh ternyata salah di briefing. Aku kan punya tim juga. Iya. Aku tuh live ini tuh punya tim loh. Waduh keren tau. Ngawur, aku tuh punya. Loh ini kertasnya. Ini apa ini? Untuk kamu yang hebat. Jadi untuk kamu yang hebat. Terus. Oke. Ini kan sambil aku tanya-tanya ya kan. Sambil aku tanya-tanya kamu jawab-jawab. Kamu mungkin bisa nulis beberapa hal untuk orang-orang di luar sana. Oke. Pesan-pesan Mbak Eliza untuk orang-orang di luar sana. Orang-orang hebat di luar sana. Ini kok apa nih? Ini pesannya pesan positif atau pesan? Positif boleh, negatif boleh. Jangan dong, positif aja. Terus. Monggo ya. Sambil nulis-nulis ya, tak tanya-tanya. Ini bisa konsen nih sambil nulis sambil ini. Aku ini kok nggak terlalu susah kok ini. Terus. Oke, 15 kali 30. Jerompolin Anda. Enggak, canda aku tuh. Aku orangnya itu kan memang humoris. Oke. Apa yang dapat menggambarkan rasa sakit dari dihianati orang terdekat? Nek misalnya yang tergambar tuh apa sih kok kita dihianati, kayak patah, hancur atau apa gitu, menurutmu? Wah, itu nggak bisa nggak bisa dijabarkan. Kalau dihianatin orang terdekat tuh rasanya kayak lebih dari hancur apa? Ada kata-kata lebih dari hancur nggak? Luluh lantah. Porak-poranda. Apalagi? Orak-arik. Itu nama masak. Aku cuma nyari yang berulang aja, maaf ya. Hancur banget sih, sampai mungkin nggak ada kata-kata yang lebih bisa apa ya, mempresentasikan itu ya, dari porak-poranda, kayak orang yang kita percayain kan, orang terdekat kita yang kita itu nggak nyangka dia bakal nyakitin kita. Ternyata justru orang terdekat itu yang nyakitin kita. Bayangin rasanya kayak gimana. Kita aja nggak ada kepikiran 1% pun kalau dia bakal nyakitin kita kan. Tapi kita ternyata percaya dia itu, kita curhat sama dia, ternyata justru dia adalah pelakunya. Itu sakit banget sih. Sakit sih. Iya. Hancur semua. Kalau makna pengkhianatan itu apa sih, Mbak? Menurut kamu? Ya, yang sebenarnya kita udah beberapa kali bahas. Mungkin kita bisa bold sedikit tuh statementnya. Makna pengkhianatan, pelanggaran komitmen. Iya benar sih. Pelanggaran kepercayaan. Benar sih. Saat kepercayaan sudah diberikan tapi akhirnya dilanggar, yaitu ya pengkhianatan gitu. Dan
Ini bukan pengkhianatan yang biasa aja, guys. Pengkhianatan yang terbesar sepanjang masa. Oke. Terus apa lagi? Dikta bro. Dikta. 11-12. Yoi. Dikta bokin. Oke. Intuisi perempuan itu sangat kuat dan seringkali benar adanya. Setuju apa enggak? Setuju. Setuju Iya, banget. Setuju sih. Iya kan? Pokoknya jangan macam-macam. Tadi juga aku mau minjem uang tiba-tiba udah tahu. Iya kan? Intuisinya ya kuat. kan? Udah Kacau. gitu. Kacau. Setuju banget. Biasanya emang orang-orang kayak ngerasa, Mbak Nisa pun awalnya kan seperti itu kan. Jadi dia tuh ngerasa ada Yang hatinya aneh tuh ya? nggak tenang, enggak sih hatinya tuh nggak tenang, tapi dia nggak tahu apa gitu kan. Iya. Dia cari tahu terus tapi nggak dapet, tapi hatinya tetap nggak tenang gitu. Jadi dia apa sih yang terjadi itu sampai akhirnya, tapi pasti sejauh tupai melompat pasti akan jatuh, jadi pasti akan ketahuan sih. Ya. Jadi jangan macem-macem. Mau guys. bohong gimana juga. Mau bohong kayak gimana itu pasti suatu saat tuh bakal Mau ketahuan. lu pinjem uang tapi nggak balikin pasti debt collector. Yang datang. Menurut kamu orang yang melakukan perselingkuhan adalah orang yang titik-titik. Itu yang tidak puas dengan pasangannya, yang mencari hal lain yang nggak ada di pasangannya. Padahal sebenarnya dia malah nggak dapat dua-duanya. Ya. Dia akan Dia cari kehilangan 20%, semuanya. dia akan kehilangan semuanya. Ya betul. Realitanya banyak kasus perselingkuhan yang dimaafkan. Apa pandangan kamu terhadap orang-orang yang mampu memaafkan? Wah, Karena apa ini? Karena mungkin kalau aku bisa bilang, akhirnya banyak orang juga punya kekuatan untuk mengikhlaskan. Ikhlas tuh, memaafkan kan butuh keikhlasan juga. Mengikhlaskan orang itu juga keikhlasan gitu. Nah, menurutmu piye? Mungkin orang-orang kayak gitu, orang-orang yang lebih kayak introspeksi diri kali ya. Ada kan pasanganku selingkuh, mungkin yang salah itu nggak hanya pasanganku. Mungkin aku juga. Jadi nggak ada salahnya aku memaafkan dan memperbaiki hubungan. Betul. Jadi mungkin dia lebih lebih ke perdamaian, introspeksi kayak gitu-gitu sih. Mungkin ya. Pilihan tapi itu. Pilihan, Betul, itu pilihan sih. Dan sebatas, tiap orang kan punya batas ya, batas mana yang bisa dimaafkan dan enggak. Betul. Ya kan? Betul. Ya, nggak semua orang bisa memaafkan, tapi nggak semua orang juga tidak mau memaafkan. Ya, orangnya punya proses masing-masing. Ipar adalah maut. Kalimat tersebut ada di dalam hadis dalam agama Islam. Aku juga nggak terlalu paham sih. Tapi pendapatmu sendiri terhadap hal itu, maksud aku nggak harus terlalu ke agama juga. Tapi apa yang kita tahu aja. Mungkin hal-hal baik di hadis itu dari judul yang kita Al-Habu al-Maut ya, ipar adalah maut. Dari situ aja sebenarnya menyadarkan kita bahwa emang kita tuh nggak boleh mendekati hal-hal yang sebenarnya bisa menghancurkan kita. Betul. Makanya sampai Nabi aja bersabda kayak gitu, berarti ada arti kan di balik itu. Jadi ipar itu bisa nggak cuman kayak adik. Kalau di situ kan Rani berarti adiknya si Aris kan. Bisa jadi sebaliknya, intinya emang kita harus menjaga jarak sih dengan ipar, karena ipar gimana kan bukan mahram. Jadi bisa aja terjadi sesuatu apapun itu. Nggak cuman ini juga deh, Mbak. Menurut aku mungkin di luar sana nggak cuman tentang hubungan kasih cinta gitu deh. Bisa jadi ipar satu rumah tidak nyaman satu sama lain. Jadi punya ada 200 istilahnya di dalam kebencian, ada bukan jadi, kebencian kali ya, sebel-sebelan itu nanti memantik sesuatu yang jauh. Iya, kebanyakan kayak gitu sih, perbedaan pendapat, terus ngerasa paling bener. Itu sih lumayan sih, itu juga nggak lumayan. Cuma tentang romansa aja. Betul. Ya. Tapi kalau di film ini tentang itu dan mengerikan sekali. Saya cuma bisa bilang gitu, tapi kalian akan menangis setelahnya. Siapin tisu, guys. Siapin tisu. Jadi ini Kabayan ya. Setelah kita sekarang Kabayan. Oke. Selanjutnya ya. Menurutmu siapa yang salah di kisah ipar adalah maut? Siapa? Aris. Boleh nyebutin nama nggak? Boleh. Boleh. Aris. Karena dia nggak bisa menahan. Iya sih. Seperti lagu yang tak pantas tadi kan? Betul. Iya kan? Kalian udah dengerin belum? Itu lagunya. tuh itu bener sih, karena harusnya dia bisa kontrol sih. Dan dia juga harusnya mengerti bahwa
adiknya itu. itu Mau adiknya. bukan hubungan mahram itu adalah adik. Ya Itu kan? adik kamu, gitu. Iya. Harusnya bisa mengontrol si Aris sih. Aris sih. Aris. Aristoteles, dia adalah penemu janda, ya kan biar seru aja kan. Oke, selanjutnya. Di antara semua kisah yang sudah diceritakan, apa yang membuat Ipar Adalah Maut menjadi kisah nyata yang spesial untuk kamu? Itu tadi karena kisah itu tuh deket sama kita. Terus hal yang menurut orang lain apa ya? Kan menampung adik itu kan pahala ya menurut orang lain ya, kayak betul. berbuat baik kan. Betul, Tapi betul. sebenarnya enggak kayak gitu. Jadi wow, ya itu menurut aku beda karena itu, karena sebenarnya hal-hal yang dianggap sebenarnya kita berbuat baik tapi dibalik itu tuh sebenarnya membahayakan banget. Nah, aku pengen orang-orang tuh sadar kalau hal-hal kayak gitu tuh membahayakan banget. Ya. Apalagi yang menyakiti itu adik sendiri, adik kandung sendiri, orang terdekat kita, suami sendiri, orang terdekat kita dengan adik kandung loh ya. Ya. Jadi kok bisa gitu, kok bisa gitu kan? Itu di luar iya, ya kan? buat Kok bisa gitu, serumah. buat kebanyakan orang mungkin ini terlihat tidak dekat, tapi kayaknya kalian mungkin menyadari di sekeliling kalian sebenarnya. Dan itu apa, setelah aku angkat kisah itu tuh banyak loh yang akhirnya DM atau komen, Ceritain. ternyata nggak cuman aku yang kayak gitu, suamiku juga kak sama adikku kayak gitu-gitu banyak banget. Itu akhirnya banyak yang speak up juga. Wah ternyata nggak cuma cerita Nisa Aris aja, cuma mereka nggak berani speak up aja. Oke, aku punya pertanyaan selanjutnya. Ini tuh sebenarnya aku tuh diminta Pak Manus buat spill sedikit. Walaupun kamu masih ingat apa enggak ya jalan ceritanya? Aku pengen tahu. Apa? Jadi aku mau nunjukin beberapa foto dan kamu harus apa ya? Bukan menebak. Menurutmu foto itu tuh gimana? Oke. Karena ini salah satu beberapa foto dari adegan-adegan film yang fenomenal yang kita bicarakan dari tadi. Kacau. Coba lihat ini deh. Tuh. Menurutmu piye itu foto itu? Reaksimu gimana itu? Itu apa itu? Oke, dan Ini penasaran banget tuh followersku, penasaran. Wah, tapi ini gila sih. Aku nonton pertama ini langsung teriak-teriak sih. Teriak-teriak. Kalian lihat ekspresi kita berdua? Ekspresi Mbak Eliza ngelihat foto ini, penasaran ya fotonya apa? Ini dia fotonya. Canda. Terus ada lagi? Ada lagi. Next. Aku sedih loh nonton ini. Maksudku karena aku tahu jalan ceritanya, sedih. Karena ya menurutmu gimana? Ya. Maksudku dia kan baik. Eman. Kamu tau Eman? Eman. Maksudnya hubungan itu jadi terlihat eman-eman. Eman-eman tuh bahasa Indonesia tuh sayang lah. Aduh sayang deh, aduh sayang ini terjadi gitu loh. Ngerti nggak konteksnya? Sayang banget deh ini kejadian, harusnya nggak kayak gini gitu. Iya kan? Eman sih. Eman. Next. Nah. Piye nek ngono kuwi? Panas. Wah, aku beneran panas. Panas, Bro. Panas. Panas Kalian ya harus ini. tahu sih. Awal. Awalnya ini ya. Ya setelah itu tapi ya awal-awal lah ini, ya kan? Nah, next. Penasaran banget ini. Ini. Ini waduh. Ingat ya? Iya. Gitu? Ini yang feeling itu gak sih? Ibunya feeling itu ya? Iya. Aku pas ini geter loh aku. Maksud aku karena adegannya ibu gitu, maksud aku jadi geter aja ibu. Tapi ternyata. emang feeling ibu itu nggak pernah salah. Ya, itu dia. Feeling dengerin. ibu nggak pernah salah. Dengerin ibu kalian deh. Kalau Karena ada feeling apa-apa ibu itu nggak pernah salah. Jadi kalau kita kadang nggak cerita apa-apa aja kayak Ibu ibu tuh ngerasa. dengerin ibu kalian kalau ibu kalian ngomong apa. Ojo bandel. guys. Ojo nakal. Aku tuh loh dari kecil pesantren nggak pernah nakal. Pesantren mana? Aku asikin aja. Itu film yang lain ya. Itu film yang lain. Oke, lanjut. Nah, ini scene apa yo kira-kira? Lebaran ya sih? Iya. Iya. Ingat ya? Saat akhirnya nggak sengaja ibunya kok sadar. ngapain ya itulah. Ya, menurutku
ya feeling lagi, Ya, feeling feeling lagi. seorang ibu. Ibu jari ya? Nih. Ibu enggak, kota. Wah, lucu banget ini ibu kota. Ibu. Ketularan ya kalau lama di sini. Ibu. Aku cepet pulang aja deh, ini Pamanus masih lama. Bentar lagi. Ini kan dikit-dikit lagi nih kan sambil. Ini aku sampai ngeblank nih, nggak nulis-nulis. Oh iya nih. iya, ini nih. Sambil tulis-tulis ya. Satu lagi ya, Elik. Ah. Nih, Ini kapan sih? dia lagi ngecek sesuatu. Mulai punya intuisi. Mulai punya Itu siapa? ketakutan. Nisa. Mataku agak minus. Oh alah. Nisa. Oh, iya, Ngecek iya. HP. Intuisi ya, insting. Itu Insting. tadi. Insting atau intuisi seorang istri itu juga nggak pernah salah. Ya. Nah. Iya sih. Iya. Ah, walaupun Ada setuju sih. walaupun belum tahu ya, tapi ya intuisi aja. Next Kayak ya. ada yang nggak enak gitu kan, Iya. tapi walaupun itu belum tahu apa. Scene mana? Scene Ya dia. udah mulai kepikiran ya. Ya, kita nggak bisa ngomong banyak tuh. Iya. Takutnya nanti jadi spoiler dan kamu nggak bisa terlalu banyak menikmati. Tapi, nah ini dia. Reaksimu apa nih? Ini kesel nggak ngeliat ini? Sebel. Itu dia. Sebel sih. Sebel bawang ya. Awal mulainya kan itu. Iya nggak sih? Sambal bawang. Ini tadi kan aku ngomong sambal bawang. Direspon dulu dong. Sambal bawang. Kenapa jadi sambal bawang sih? Sambal gitu maksudnya. Nggak, lupain aja followers, guys. Followersnya 12. Iya, 12 orang itu tadi. Ya itu sebel sih ngeliat ini. Aku masih loading sebel bawang apa? Enggak, jadi sebel. Tadi kan ini sebel yang ngeliatin sebel bawang gitu, maksudnya diplesetin gitu loh. Aduh, Itu lucu ya? enggak sih. Ya nyobain dulu. Ada skip. Ya wes, next. Ayo. Itu waktu apa sih? Waktu di hotel, di resto. Kan intuisi tapi akhirnya di bla 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 ya kan? Nggak bisa spoiler soalnya. Penipu ya? Penipu. Wah, ini dia penipu. Ngeri banget penipu. Penipu handal. Dasar Aris. Pro player. Iya nggak sih? Pro player. Aku inget ini yang itu. Iya, Junaidi. Junaidi. Junaidi 2. Ini Junaidi pokoknya. Iya. Junaidi. Siapa tuh Junaidi? Nonton. Kok ada nama Junaidi ya? Tungguin. Siapa Junaidi? Tungguin. Next. Penting soalnya adegan itu sebenarnya. Nah, ini Jealous. Ini apa? iya. Iya. Oh, bukan. Ini juga spoiler sih. Jangan. Si Raya cerita sesuatu sama mamahnya. Spoiler sih. Iya. Terkaitan sama foto yang sebelum tadi. Ya, toh? Sama Junaidi. Ya. Oke. Ya. Oh ya. Iya, toh. Spoiler banget ini aduh. Nih. Ada. Ayo lanjut. Tulis. Udah Lah aku mau nulis diajak ngomong terus. Oh iya, sorry. Sambil nulis lah ya. Ini nanti sebenarnya kita udah tulis semuanya. Kita bakal apa ya? Kasih ini kali ya ke orang-orang nanti. Di beberapa event terdekat kita bakal kirimin ke fans biar kalian juga mendapat semangat dari Mbak Eliza gitu. Maksudku di luar sana yang sedang mengalami apapun tuh juga tetap semoga bisa baik-baik saja, Mbak. Yes, betul. Pokoknya film ini mengajarkan sebuah kekuatan gitu. Jadi yo kita pengen sharing itu, Mbak Nisa menunjukkan sebuah kekuatan. Jadi yo jangan pernah menyerah dalam kondisi apapun. Yes. Bangkit dengan Nah, iki promo film saiki. Promo. Jangan lupa Tuh, tunggu dulu. Belum. Apa yang harus disiapkan untuk mereka yang mau menonton Nonton. Ipan? Nah, kasih tahu, ini promo nih, penting. tisu. Cek, duit. Duit no. Iya. Duit no. Duitnya pinjem apa? Pinjem boleh. Yang Duit guys, nabungnya dari sekarang. Ya. Karena nanti pas di sana pasti kalian haus karena emosi kan. Betul. Beli minum, Betul. terus beli makanan, Betul. terus beli tisu. Jadi nabungnya dari sekarang. Jangan check out terus, nabung buat nonton Ipar Maut. Betul. Tuh. Terus apa lagi? Nek, Bawa apa lagi? Sesuatu untuk apa ya? Melampiaskan amarah. Bisa foto mantan, Bisa ini apa? Samsak. samsak. Boleh masuk Boleh. bioskop. Bawa aja.
nanti dipukul-pukul Kalau samsaknya di pangku atau butuh bayar sendiri? Bayar sendiri samsak. Ya. Siapa tahu marah, harus dilampiaskan biar nggak jadi jerawat, gitu. Terus apa lagi ya? Sedih Nek, sedih butuh apa ini? Tisu tadi sudah, tisu ya. udah. Tisunya jangan yang tipis, pasti habis banyak. Beli yang segini. Ya, Mas Reno kemarin habis berapa tisu pas nonton? 1 ton. Wah, 1 ton. Berarti kalian 1 truk. Butuh tisu banyak sih. Banyak. Butuh tisu asli, itu butuh tisu banget. Terus obat flu. Biasanya kalau habis nangis, flu kan kayak aku sekarang nih. Oh iya benar. Lagi bindeng, tapi aku bukan habis nangis, lagi flu maksudnya. Oh, itu iya, kan iya. suaranya mesti habis flu, obat flu. Beli di sini nih. Klik link di bio. Iya, klik keranjang kuning. Terus oke, selanjutnya ya. Ya itu tadi lah banyak beberapa barang-barang yang harus dibawa karena gitu tadi kita harus siap-siap. Ini film nggak cuman menguras air mata tapi menguras emosi. Parah sih. Kasih alasan dong kenapa harus banget nonton film Ipar Adalah Maut. Coba. Biar nontonnya biar apa ya? Biar kita tuh bisa mengedukasi diri sendiri sih ya. Kalau ternyata setelah sakit itu bisa bangkit dan ternyata wanita itu bisa sekuat itu walaupun udah disakitin dan ternyata efek kalau kita berkhianat itu seperti apa. Jadi reminder buat diri sendiri juga. Jangan cuma nyalain orang lain. Ayo aku ajak kamu biar kamu tuh sadar. Enggak. Menurut aku lebih ke diri sendiri aja. Jadi efek perpisahan itu apa? Ke anak itu seperti apa? Terus efek kehancuran kalau kita berkhianat itu seperti apa? Itu ada semua. Jadi wajib nonton. Bener-bener. Buat reminder ke diri sendiri juga. Kalau bisa sih ajak pasangan. Iya, ajak keluarga juga nggak apa-apa. Maksudnya buat akhirnya mengingatkan ya kan. Mengingatkan sih, buat reminder emang mengingatkan. Ini sambil Mbak Eliza nulis-nulis bentar, aku mau panggilin dulu Pak Manus. Tapi sebelum itu aku mau kasih sulap. Aduh, sulap. Sulap nih, lihat ya. Kosong ya. Set. Wah, keren banget. Keren banget. Iya kan, keren ya. Ya Allah, Pak Manus beruntung banget loh punya. Iya, makasih ya. Punya Mas Reno yang makasih. Keren. Tapi ya inilah, ini sebentar lagi Pak Manus sudah ini. Nanti mungkin dilanjutin dulu aja. Oke, ya. Dilanjutin nulis-nulisnya. Tapi aku cek handphoneku mana ya tadi? Tak teleponin dulu Pak Manus. Ini udah jam segini nih. Halo. Iya Pak. Oh sudah boleh Pak. Iya. Nanti saya anterin langsung Mbak Eliza ke atas ya. Iya. Saya antar ke sana sekarang. Makasih Pak. Yuk Pak. Nah, udah Pak, nggak apa-apa. Nanti dilanjutin nanti aja. Dilanjut nanti. Bapak udah bawa pulang ya. Ya. Makasih semuanya. Dadah followers. Untuk kamu yang hebat. Untuk kamu yang hebat. Thank you Mbak Eliza. Thank you ya. Bye. Ayo. Ya. Nih dianterin teman. Iya tim. Ini ada timku nganterin. Nah ini. Aku buat penutupan aku mau sulap lagi ya. Saya permisi Mas. Piye? HP ku ketinggalan. Ayo iya. Maaf ya. Enggak apa-apa. Diantar ya. Ini aku sulap. Kakek sulap. Kok aku ngerasanya ada yang beda ya dari Mas Aris? Sayang, aku minta tolong itu dong, di-packingin baju buat 1 malam. Sakit hatiku ternyata. Sebab Yonis, badai yang paling berbahaya itu justru yang awalnya gak kelihatan tanda-tandanya. Selama ini kamu bersandiwara jadi laki-laki yang soleh, ayah, suami, gak cuma jahat Mas. Sakit kamu! Sayang, udah! Jangan panggil aku sayang! Jangan pernah lagi panggil aku sayang! Cukup Lisa, cukup! Sehancur ini, sungguh keji kalian berdua tak pantas. Salah apa aku sama kamu? Itu suami aku, ayahnya Raya.